Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya Sukses dengan Logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana kehidupan di dalam sebuah keluarga. Ada orang mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang salah atau tidak ada istri yang salah. Semuanya kesalahan ada pada suami. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pernyataan ini harus kita pahami. Kalau kita bisa memahami bahwa di balik pernyataan itu ada pola berpikir yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika tidak ada istri yang salah itu selalu suami. Tidak berarti bahwa suami itu berada di atas perintah istri. Ini pemahaman seperti ini bisa terjadi kesalahan. Yang menjadi pernyataan dasar dari pernyataan itu adalah bahwa di dalam Al-Quran ada konsep kepemimpinan. Nah, konsep kepemimpinan ini di dalam kehidupan berumah tangga, kemudian bernegara, dimanapun dalam sebuah, karena manusia pada dasarnya hidup berkelompok, maka di dalam Al-Quran itu ada konsep bagaimana kepemimpinan harus diperlakukan. Nah, di dalam keluarga, karena keluarga ini kan ada sebuah kelompok terkecil dalam sebuah negara, maka di dalam kelompok itu harus ada yang namanya pemimpin. Maka Al-Quran mengatur, sering merujuk kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sering dirujuk sebagai dasar bahwa di dalam keluarga itu adalah yang menjadi pemimpinnya adalah laki-laki atau suami. Nah, kemudian hadis juga mengatakan bahwa jikalau ada seorang manusia harus tunduk kepada manusia gitu, maka aku akan mewajibkan seorang istri untuk tunduk kepada suaminya. Ini menandakan bahwa bukan sebagai bentuknya posisi rendahnya perempuan di hadapan laki-laki, tetapi ini untuk menentukan betapa pentingnya kepemimpinan di dalam sebuah kelompok yang namanya keluarga. Nah, bayangkan kalau tidak ada ketentuan yang menentukan bahwa di dalam keluarga itu adalah pemimpinnya laki-laki, maka siapa yang akan mengambil keputusan? Siapa yang akan membawa arah visi bagaimana rumah tangga atau keluarga itu dibangun? Maka di sini konsep kepemimpinan itu sangat penting dan diawali oleh Allah. Itu kepemimpinan itu dimulai diajarkan, dimulai ditegakkan, dimulai diimplementasikan di dalam lingkungan keluarga. Nah, atas dasar itu seorang laki-laki pasti dalam sebuah keluarga adalah pemimpin. Nah, seorang pemimpin tugasnya adalah mengambil keputusan, dan setiap keputusan itulah yang akan dilaksanakan dalam sebuah lingkungan keluarga. Maka jikalau istri itu taat kepada pimpinannya, kemudian pimpinannya mengambil keputusan, maka si perempuan itu atau istri itu melaksanakan keputusan hasil daripada pemimpinnya. Maka ketika pelaksanaan dari keputusan itu salah, maka kesalahan itu tidak ada pada perempuan atau istri, maka kesalahan itu ada pada pemimpinnya. Maka kalau ini pernyataan ini bisa dikatakan benar, tidak ada seorang perempuan atau istri yang salah, karena yang salah itu adalah suaminya. Jikalau seorang istri itu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada pemimpin, maka apapun yang dilakukan, kalau itu adalah bentuk sebagai pelaksanaan perintah terhadap pimpinannya, maka kesalahan itu akan ditimpakan kepada pimpinan. Nah, seorang pimpinan juga tidak seperti yang dipikirkan bahwa kita enak mengambil keputusan, memiliki kebebasan melakukan hal apapun. Nah, sebab pimpinan itu akan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, seluruh keputusannya. Seorang pimpinan pun akan mempertanggungjawabkan seluruh kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepemimpinannya tidak adil, maka neraka tempatnya. Kalau kepemimpinan adil, maka surga tempatnya. Maka semuanya pun hidup ini punya resiko. Perempuan mau jadi yang dipimpin, laki-laki mau jadi yang dipimpin, dan kepemimpinan itu adalah penuh dengan resiko. Tetapi
Ketika kita mau hidup damai sejahtera, kita mau hidup teratur, kita mau hidup tujuan dan cita-cita kita tercapai, maka kepemimpinan itu harus ada, dan ketaatan kepada pimpinan itu juga harus terjadi. Dan itulah hidup. Maka di dalam Al-Quran, di dalam hadis, berita-berita tentang kepemimpinan ini banyak diberitakan. Dan bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, jikalau ada pemimpin yang dolim sekalipun, maka kita diperintahkan untuk sabar dan untuk mentaatinya. Karena apa? Kalau dengan sabar, berarti kedoliman itu hanya ada di pemimpin, dan kedoliman itu tidak ada di rakyatnya. Maka rakyat yang sabar, maka Allah akan memberikan pertolongan dan menggantikan pemimpin yang kelak kemudian dengan pemimpin yang adil. Nah, ini kepemimpinan ini berlaku di keluarga dan berlaku juga dalam kehidupan bernegara. Dan ajaran tentang kepemimpinan itu diawali dari kehidupan keluarga. Dan kita sebagai keluarga muslim maka harus mengajarkan kepemimpinan ini dimulai dari ketaatan seorang istri kepada suami, dan ini akan menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita, dan kelak anak-anak kita menjadi hidup lebih teratur, mampu menghormati pimpinan dimanapun berada, dan mampu berkoordinasi, mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama. Kelak anak-anak kita yang dilatih, diajarkan kepemimpinan sejak di rumah, maka dia bisa hidup bermasyarakat, dia bisa hidup bermanfaat di masyarakat, dan dia bisa hidup bekerja sama dengan berbagai kelompok dengan tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang sejahtera dan memberikan kemanfaatan bagi orang yang banyak, dan tentunya dengan memiliki ketaatan kepada pemimpin sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.